Ini sumber ulun nang berjalan. Nah, dibentang karena dibentang. Ya kena tukang bentang tadi. Anak nantu haka. Nah, ulun nih kemana-mana disuruh guru membuat duit. Nah, jadi ulun ada kantong dua. Nah, jadi ulun memulayakan ulun. Mudah-mudahan dapat hari ini untuk membantu pembangunan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Camat Kecamatan Kinong beserta Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang pernah dirasakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Tuhan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Ujar Nabi, sembahyang 50 waktu dalam sehari malam. Ujar Nabi Musa, umatmu kada sanggup. Kalau 50 waktu sehari maka malam kada sanggup. Jangankan 50 waktu, alangkah yang 5 waktu ini pun masih banyak yang dalam kabinet. Ada yang dalam harimau. Kejajaran sembahyang. Kita hidup ini mencari selamat. Kalau hendak selamat, sembahyang 5 waktu di hariku dijaga, dipelihara. Kita kada sanggup sembahyang sunat banyak. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal, ini sembahyang malam 300
sahabat Ibnu Abbas 1000 kali sujud dalam satu malam kada sanggup. Jangankan itu, sembahyang tarawih 20 rakaat saja banyak yang mencilat. Yang hadir mungkin ada mencilat. Malam pertama sampai 15 hampir penuh masjid. Sekali 21 ke atas hilangan. Itu kalau kami ditunggang. Kalau diinut dalam makin parah lagi. Kira-kira sembahyang 5 waktu dihadapu. Jangan sampai meninggalkan. Karena sembahyang 5 waktu ini sudah ditawar Nabi. Ujian Nabi Musa minta kurang dengan Allah. Nabi sependapat dengan Nabi Musa. Tapi Nabi kadang mau langsung menghadap Allah minta kurang. Karena tadi di perjalanan bersama dengan malaikat Jibril, Nabi minta pendapat dulu dengan malaikat Jibril. Ini mengajarkan kepada kita, belajarlah menghargai pendapat orang lain. Nabi itu paling hebat, sudah paling mantap, tapi Nabi selalu menghargai pendapat orang. Hatta hawa ijil baiti, sehingga kepentingan rumah tangga Nabi menghargai istri. Anak membeli apa, bertanya dengan istrinya. Ada makanan berunding, Nabi habis pulang sembahyang beli ke rumah karena ada orang yang garing. Lalu Nabi bertanya, adakah makanan di rumah? Oh ya Sayyidah Aisyah, ada sedikit lagi sarapan kita. Marah aja Nabi, kayak kamu kita puasaan aja. Makanan yang sedikit ini aku dijangkakan ada orang garing. Jadi rupanya sudah menjadi sunnah. Kalau menghilangi orang garing itu ada Nabi bawa. Jangan menghilangi belimbai. Ini mana belimbai awas pulang ke rumah orang. Kada makan, kada beli. Tentu ada yang ikut berduka cita gitu. Kadang cakap ada menghibur ulang tuh. Orang kalau menghilangi orang garing itu dihibur. Sakit apa Pak? Sakit parut. Coba aku pikir Pak, oh kada apa-apa. Ini biasalah kan angin duduk. Ayo aja nang garing angin duduk, angin berdiri. Kan namanya aku wages. Baca akan menangkap patio. Walaupun dalam hati wages-wages kata-kata ada juga patio. Itu kan menghibur namanya. Ini cakap pada semua. Menghilangi orang garing, membicarakan orang mati. Sakit apa sih? Sakit parut, cakap nyepai, memakai parasnya kayak kegilingan. Mau dilihat dengan keharapan. Ini mirip orang penyakit aduh aku mampu halam. Aduh aku mampu jadi 3 hari itu mati. Dia berapa harinya? 2 hari tangan. Nah, setiap besok bakal mati. Apa adanya orang pingsan gitu. Nabi berunding. Ujian saja itah ayuha hanya digawi. Jangan mentang-mentang kita nak bercari kada menghargai bini. Bini juga jangan banyak yang mentang bisa bercari seorang kada menghargai laki. Duit juga dia. Aku kayak bisa orang kada menghargai laki kadangnya. Bini itu kan milik laki. Jadi kalau nak kita menakan duit bagus saya pada. Laki ini bagus juga pada. Nabi mengajari kepada kita. Maka itu ujar sahabat adik, mahalakam rukun an musyawarati. Tidak akan terjadi salah menyalahkan kalau keputusan itu diambil hasil berunding. Tapi kalau pada berunding bisa terjadi salah menyalahkan di belakang hari. Contoh ulun ini barangkali panitia itu pada berunding. Ada yang mengundang ulun, ada pula mengundang yang lain. Datang terdukul, ulun terdulu, sahamnya ada lawas datang. Mobil sidan dari Jambi. Sekali keluar pengasuh pondok pesantren Nurul Iman ketika itu. Bingung ulun, ini siapa yang ceramah kedua nih? Among ulun yang ceramah ada mungkin sidin datang saja. Jauh dari Jambi. Amun sidin ceramah, kenapa panitia menyuruh ulun ceramah? Bingung ulun, bingung lagi panitia.
keluar masuk masuk keluar, keluar masuk masuk keluar. Sekalinya menggawil tangguh. Wajah penantian minta maaf guru jadian malam ini kan jadi ceramah karena ada kiai dari Jambi yang ayuhan pada papa alhamdulillah ulun kawam dengar. Cuman dia yang tukang baca doa, tapi kira ulun kenapa ulun baca doa? Guru Tuhan banyak hadir waktu itu. Mungkin pikir ulun ini penantian menjaga perasaan ulun. Biar ulun jangan tersinggung. Padahal jujur ulun akui sedikit kada tersinggung. Cuman hati kada nyaman. Orang segera aku dibatalkan apa kata dunia. Dunia dulu. Sekalinya ulun bercerita dengan kawan. Kata kawan ulun itu belum seberapa lagi bermain. Di wadah kami berempat penceramah datang. Ini mesti jago musim caleg hanya beliau juga. Masing-masing caleg membawakan penceramah. Kali sudah jadi menang datang. Ada dua angkatnya lagi. Waktu caleg bawakannya tahu baik berempat. Tapi penantian lihai. Nang sekong suruh baca Al-Quran. Yang sekong suruh baca berjanji. Nang sekong suruh ceramah. Nang paduhannya suruh baca doa. Ku jawab untung pada berlima. Cakap berlima pas nang kalimat tukang suruh hidangan. Makanya belajar menghargai Tuhan. Tapi kita kada perlu minta dihargai. Maka Nabi itu syadid dan haya iwan tawadu. Nabi kada minta dihargai, tapi Nabi pandai menghargai orang. Kita ini kadang terbalik masam. Minta dihargai, tapi seorang kada bisa menghargai orang. Maunya kita ini dihargai orang biasa saja. Orang kada menghargai pun biasa merasa sama. Kada merasa tersanjung disanjung orang. Kada tersinggung orang kada menyanjung. Kalau disanjung orang tersanjung itu namanya orang aanjungan. Kalau tersinggung orang kada menyanjung nanti jadi peracuan. Nang nyaman itu jangan pernah senang disanjung orang, jangan susah orang kada nyanjung. Kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun punya kada pernah senang hatinya sawit mahal. Ada pernah susah hatinya sawit murah. Apa sebab? Karena ada berkabun. Ini berkabun kada ada sawit murah. Umum pemenai. Burung suit, burung bunai. Bunai itu pantun. Sawit mahal banyak duit berenang. Wajahnya apa ya? Burung suit, burung bunai. Sawit murah pada duit pememain itu. Kemarin waktu banyak duit berenang. Masih kita ada makan berat. Pas sawit murah pada tahun montan haluan. Cuman kita ni bisa ngomong gimana? Dihargai orang kah ada kah merasa sama bisa ngomong gimana? Kalau anak panas juga tahu belum kuat. Ceramah menjadikan kawan. Inilah nasib penceramah menjadikan orang. Adanya mana? Karena asalnya orang itu kan memegang kita. Jadi ulun disuruh menggantikan kawan ceramah itu apa? Mungkin sejam lebih perjalanan. Sekali sampai itu kan ada nang katungnya mulai waktu salam. Ulun membawa catatan ngaran panitia. Cari ya, di sini itu ngaran panitia nang dicatat tuh. Dicariakan orang belum ada. Tunjukkan orang rumahnya ada mantar orang kan. Di waktu kampung Rubi tetamu anjing salamnya yang pernah untuk ceramahkan soal anjing sampai rumah panitia sangatnya panitia belum mandi masih pakai anduk lagi. Aku masih ingat lagi anduknya agak kuning-kuning pink anduknya. Sekalinya apa aja panitia ada yang hulu santai jakonan mandi. Nah jakon itu mantap terbalik nih
penceramah menjadi panitia. Yang biasanya panitia malah jadi penceramah. Ini betul-betul terbalik. Amun apa terbalik bagus. Jadi yang pembeli mahal kita. Adanya sekali sampai di tempat ketua panitia kata sambutan. Kemudian ketua panitia minta maaf Bapak Ibu yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertera dalam undangan. Tertulis dalam undangan almarhumlah Ustadz Norman Kardi dari Provinsi Jambi. Itu terkenal kemarin. Cuma beliau membatalkan. Maka kami cari lagi di Kuala Tungkal yang ada kalah hebatnya menyebut kenangan dulu dan menyebut ngerannya dan guru juga disebut ngeran itu ya. Sekalinya rupanya guru itu pun berhalangan, maka dikirimkannya lah Ustadz yang ada di hadapan kita. Minta maaf Bapak Ibu, ulun yang tidak tahu dengarannya sama orang tadi itu ada tahu dengarannya. Masalahnya bertahun orang sedang gak apa pada tahu dengarannya apa kata dunia. Mungkin hukum sini kalau hukum sini ya Allah ada zaman lalu berkawan berarti menggantikan orang rupanya kalau terkena asam-asam juga tahu ini karena orang kada menunggu ulun yang disebutkan Ustadz Norman Kardi mestinya dihargai orang kah kadar kah sama aja. Sudah setuju malaikat setuju dah langsung menghadap Allah minta dikurang tinggal lagi 5 waktu yang 5 ini kadang kawan ditawar lagi ini harga mati dah. Apapun alasannya jangan sampai ketinggal sembahyang 5 waktu. Kadangkala sembahyang berdiri berduduk, kadangkala sembahyang berduduk sembahyang berebah, kadangkala sembahyang berebah sembahyang berisyarat mata, kadangkala juga ingat di hati, kadangkala juga mati. Artinya Pak sembahyang ini sampai ke mati kada boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan 15 macam siksaannya. Paling ringan siksaannya di alam kubur itu katanya ada ular dalam kitab hadis Tadrib wa Tarhib. Ada ular yang disiapkan menunggu orang yang ada sembahyang. Bila masuk waktu zuhur, kemarin zuhur yang ada sembahyang sampai mati kada di padatnya, maka begitu azan zuhur di dunia di kubur ular itu masuk. Kapan baru melepas? Menunggu azan asar. Apabila asar kada sembahyang pulang, patoknya pulang. Apabila melepas menunggu azan maghrib. Apabila ular rumah masuk, wisanya sakitnya cukup hakim 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan sebulan. Kalau berjalan dari kepalanya bulan Rajab, bulan Syakban hanya ketemu buntutnya. Kira-kira ular itu panjangnya, kepalanya diinuk dalam, buntutnya pas di hingga rumah Ayu Ting Ting. Itu yang memantau. Makanya kita jangan santai. Diisi anak ada sembahyang jangan santai. Kita tetap pulang tahun panjang mamite negara kayak macam dia kayak begitu orang kita. Kenapa? Maka sembahyang wanita menjalankan. Padahal takutan pulang tahun ini berhubungan cuma, tapi panjangnya mamite. Ganalnya kayak macam dia jangan wanita orang. Ada bakal. Padahal kalau sembahyang ditinggalkan bukan kayak macam dia ganalnya. Bukan 5 meter panjangnya perjalanan sebulan. Maka bila kita melihat anak ada sembahyang ular bakal masuk. Kita anak berjalan ada ular patung mengapung baku kiam kita. Kenapa anak ada sembahyang maka kita ada pernah meragu. Maka itu peringatan Isra wal Mi'raj. Meragu sembahyang dari kita sampai anak cucu kita.
Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, sebelum Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, terlebih dahulu dibedah dada Nabi, dibersihkan hatinya. Kenapa hati Nabi dibersihkan? Bukan yang lain, karena hati ini supir kehidupan. Baik apa tidak kita tergantung hati. Maka itu betullah kata Agim, jagalah hati, jangan kau ludahi. Cuman ada yang nambahi, jagalah suami, jangan sampai tak kawin lagi. Ada yang nambahi, tapi tidak apa-apa. Karena hati itu sopir kehidupan, ibarat mobil. Bagus apakah dia jalan mobil tergantung sopirnya. Kalau sopirnya hebat, membawa pengalaman, membawa lihai, dia konsentrasi menyupir, penumpang nyaman. Dia ada yang mabuk, dia ada yang mini kepala, ada punya masalah karena sopirnya hebat. Tapi kalau sopirnya agak wawalan, orangnya pepaningan, konsennya ada, HP terus dipakai, lubang tancap terus, penumpang mabuk, dijajak-jak gas pakajut, penumpang ke belakang, akai galung, direknya pakajut terangkuk ke hadapan, bincul dari di tikungan tancapnya gas, awak sama awak berhantam. Kenapa kita hidup selalu berhantam, tidak akut? Jawabnya, karena hatinya bermasalah. Kalau hati kan bermasalah, hidup akan rukun, hidup akan damai. Asal hati jangan bermasalah. Maka itu Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil raja. Puja raja, hai Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada ibas taikon. Kau tolong sembelih ini ibas. Aina bawa ke hadapanku di sini. Bawakan anggota yang terpenting daripada ini ibas. Sekali disembelih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dibawakan cuma dua. Satu ilahnya, yang kedua hatinya. Kata raja, kenapa maka yang dua ini cuma kau bawakan? Oh ya Imam Ahmad bin Hanbal, kita ini hidup bisa selamat karena dua. Lidah dijaga, hati dijaga, amal selamat, bergaul selamat. Tapi dibalik pulang, orang bisa hidup sengsara sebab dua. Karena hatinya dengki, hatinya sombong, hatinya macam-macam penyakit hati, lidahnya kada tahu dijaga, maka orang bisa kada selamat. Makan pulut santan kelapa, tersalah mulut bisa terjaga. Kalau dulu ada, kalau berhari makan pulut santan kelapa karena memang ada lauk ini cuma. Artinya kalau berhari salah cakap biasa ada kau nonton. Bukti dia, penuh ini salah cakap. Tuh, kutingan. Ada bukti, makanya lidah dijaga. Maka itu kata Nabi, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala hati-hati. Ujar Nabi, beruntung sangat bagi orang yang dapat menahan lidahnya. Jangan banyak menyambung cerita yang kada baik tentang orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang cerita kada baik itu tuh kadang-kadang sekali kada bujur. Makanya kalau cerita yang kada baik jangan pasti disambung. Kalau kita kada menyaksikan sendiri bisa tersalah. Apalagi yang membuat cerita itu orang itu pada ketujuh atau orang ke makin banyak bumbunya. Maka nyaman kisah itu karena bumbu banyak. Ini apa aja kalau bumbunya banyak nyaman. Mulai nangka kenapa nyaman karena bumbunya banyak. Kalau bumbunya banyak jangankan nangka dimulai
dikisahkan oleh orang dari Kalimantan Tengah, Pangkalambun. Karena perjalanan ulun jauh-jauh dari Palangkaraya, ulun dibawa lagi ke Kabupaten Katingan. Itu perjalanan sekitar 2 jam. Habis itu balik lagi ke Kasungan. Kemudian 3 hari di situ berangkat lagi ke Sampit. Di Sampit ngisi 1 malam, berangkat lagi ke Pangkalambun 5 jam pulang. Dari Palangkaraya ke Sampit 5 jam, Sampit ke Pangkalambun 5 jam pulang. 3 hari mengisi di sana, dibawa lagi ke Kabupaten Lamandau. Di sana menginap sekitar 2 hari. Nginapnya di rumah bupati yang nyupirkan mobil bupati langsung. Kemudian pergi lagi ke Sukamara, daerah pesisir pantai lautan Kalimantan sampai ke Jember. Ada pesisir itu yang nyupirkan wakil bupati, menginapnya di rumah wakil bupati. Boleh pulang dari Pangkalambun menuju ke Sampit yang nyupirkan komandan. Nanti disambut pula oleh berbuahan orang kita Dayak, baik orangnya menyupirkan saya pakai mobil Pajero-nya, lajunya minta ampun. Ini ampirnya tuh 160. Banyak lajunya menyupir ini. Aku hendak nampakkan takutan, aku nampakkan jangkaulah. Biasalah. Padahal gue nampak bilang sampai ke ujung betis ya. Mungkinlah orang segagah saya kalah dengan supir begitu. Pura-puralah kuat pada sing kabutanan. Di jalan karena lama, kalau dari Pangkalambun ke Sampit komandan ada pati laju sekitar 110 aja lajunya, karena komandan dia ahli lalu lintas. Lalu kawan saya bercerita supaya jangan terasa di mobil. Yang kawan ada kisah orang dahulu mengisahkan seseorang dalam kisah orangku pemarahan, orangku penyarikan. Pada aslinya kada cerita cuma penyarikan pada mana lah. Kenapa kemarin makanya saya karena tangan silin tak aktif. Pasalnya orang kita bayar numpang mobil orang kita jewa. Rupanya di jalan mobil itu liar, kayak longgar bannya. Hai jurang banjar kali, coba bang diperiksa kalau kok apa col bannya. Longgar kayaknya ayo turunan kita turunan. Jadi masuk akam tadi ke bawah mobil, memeriksa ban mobil kalau longgar. Sebenarnya jurang banjar kayak pakar longgar kabarnya boten jadi dia. Jurang banjar tubuhan orang boten waktunya ada dikira tubuhan orang belum siap dari memikirkan perbuatan tetap tangan sidin berat naik sidin di dalam roh ada keluar serangnya nanti sikong bukan dia timbang sudah orang kita jawab dorong kan belum hanya turunan pulang kita suruh mendorong pulang mobil 2 kali tetapi tangan sidin apa ada bangun sidin di mobil ada bunyi lagi marah harus lalu cerita kesebar orang penyarikan, orang pemarahan pada aslinya kada. Makanya jangan suka nyambung cerita dengan ini. Ada kawan ulun bercerita orang banyak lewat di kampung orang kita juga ada pengantinan. Jadi orang banyak bilang kan sopo sing manten yang kawin itu siapa? Orang kita jawab boten ngertos, artinya kada tahu. Dikira orang banyak kan pengantin orang banyak boten ngertos pangkawin. Kiralah cerita di mana-mana ada nama pengantin boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan lewat lagi situ ada orang kematian. Orang banjar bertanya lagi, sopo sing matikan? Oh ya orang Jawa, boten
Komai juga belajar kesiannya, marasnya, hanya seminggu iba kawin dan mati ha. Harga nyaman minum kritik jahit melokok jenis kebenaran timbul fitnah jadinya. Kenapa banyak fitnah? Karena kita selalu menyambung cerita tentang kata baik tentang orang lain. Ada satu kisah lagi supaya kita ini jangan suka yang orang. Belum tentu nanti kita sampai itu betul, belum tentu. Kalau ada betul fitnah hukumnya, minta maafnya alih. Tanya mana bulan dosa sorangan, minta ampun dengan Allah, taubat atta ibu habibullah, disayangi Allah. Menfitnah orang, payah maafnya. Kalau menfitnah orang kita harus cabut. Kasih apa kita berkisah kemarin kawan Inor, datangi Inor. Nor rupanya ada betul kisah kemarin pesalah aku. Ikan Nor bercerita kemana? Jadi Nor aku bercerita Adul deh. Aku cari Adul. Maka Adul orang magong pulang dong. Ngebarang pulang pakai sampan. 5.000 pulang tambah. Pulang balik 10.000. Datangi Adul. Nah habisnya Adul aku sudah bercerita deh. Kawan Ihak berpisah deh. Kawan Amat Tongkol berpisah. Paksa mencari di mana dulu Amat Tongkol di Sungai Lukan berkulit pulang maka jalannya menunggu yang parut. Aku tadi tunggu yang parut tuh kamu jalan mengalir di Sungai Lukan kan ngalir taubatnya. Jadi ada kisah mendengar aja ada menyaksikan masalah gue bakalahi awan minanto lama. Ada pengantin hanya ini malam hendak mengadakan surprise kepada istrinya. Ya kejutan menukarkan durian kepada biar istri bertambah berbunga-bunga hatinya. Berarti suami pun peduli dengan aku. Itu namanya surprise. Bukan durian sedikit, nang masih pisit, ada bangkang belum? Karena kalau bangkang ini baunya terhembur, orang banyak mencium, maka ikan banyak di rumah tuh. Kamu dibuka di ruangan jadi cukup. Ikan kapar masa kuning banyak ikan, ulah paning. Apakah ada paning? Dibuka di situ kan cukup ini. Paksa dibuka ke dalam kamar. Hasrat hati kena membukanya tengah malam. Karena kalau membuka awal malam kan keciuman baunya. Kamu sudah tengah malam kan orang guringan dah. Amun siang kan orang bangun masih. Karena orang rasa gimana dia berbau durian. Ada nyaman kan diri. Orang garingan, orang guringan kan nyaman. Rupanya kamarnya bersebelahan awan mintuha. Alatnya transit 3 miliar tipis tuh. Sedikit aja bergerak kedengaran mintuha. Soalnya hati-hati bapak pengantin, sungguh banyak gangguan. Akhirnya sudah tengah malam, berangan laki bini kan bergerak ada. Sudah tengah malam dikira minantu Tuhan kuring deh. Lalu berencana hendak membuka durian. Kojanang laki bilang awan yang bini buka ding ya. Akayakai jangan Tuhan. Kenapa? Kekanakan nih. Hendak membuka-buka pada pulang lain paham dikira membuka nampak sekali dibuka apa yang nanti ini karas bangai aku jadi Tuhan hanya kita buka sedikit sudah karas kan lain paham kan padahal kan durian jadi yang laki paksa deh pisit bangai paksa aja aku ingin Tuhan gawat karena nih ada kebawa paksaan begitu. Sekali dipaksa kaguli pas tangan bini membuka durian tadi karena durinya berdarah. Aku bangga sakit berdarah. Aku ingin Tuhan gawat ya. Itu jangan Tuhan ini sebab dipaksa lalu terdarah-darah. Ada tahu durian. Sekalinya juga pak dirasa-rasa ding. Soalnya dirasa oleh lelaki, oh mading nyamannya, namanya itu orang kenyamanan, ambil anak itu
cukup Pak Dim dia tawari rumah kalau kehendak dia juga. Wah jadi gua kurang ajar dengan tuh nih. Anak negara kami tuh alhamdulillah. Keluar anak ampar deh. Bukan lawang kamar, Minanto keluar juga. Terperawan itu ada lawang kamar. Tadi dulu Minanto bercakap, mama hendak aja apa aja. Mau kamar itu ha. Apa maksud kau di sini? Durian bahaya. Oh ya durian kan? Kamu durian itu kasihan di sini. Tapi tangan sebelah dan kepala. Itu akibat salah paham. Maka juga yang perhatian. Kita ini tak tujuh banget yang cerita nama baik panas sebelah sini, panas sini ada aku hidup. Kita nih, kamu tidak pendapat biasa saja. Nang penting hidup aku. Di zaman dulu tuh orang tidak pendapat biasa, kan masalah. Yang penting jangan pecah belah sebab tidak pendapat. Maka itu kalau lidahnya dipelihara, maka beruntung kita hidup. Yang kedua, wa wasi'ahu baituhu, luas rumahnya terasa luas. Kenapa rumahnya terasa luas? Karena hidup dalam rumah tangga sama ramah. Laki ramah menagur bini, bini ramah menagur laki. Tapi kalau marah-marah ada diharapan nak luas dalam rumah tangga, dan diharapan anak betah dalam rumah. Nang bini melihat laki ujing berlawak, nang laki melihat nang bini gerikitan banget gue. Namun menagur ini tak berbilau terus. Kita ini kadang kita ini ramah keluar pada menjelang ada deal. Namun keluar ramah kita. Tapi di rumah kadang marah-marah. Namun menagur bini orang lembut banget. Anda kemana mbak? Anda ada yang kau di sini. Hati-hati mbak, jalan licin ibadah caram. Tinggi, terima kasih. Pian perhatian awan ulun. Soalnya berjajak dedang sartuk tahan tak. Lakas melacung. Putus-putus tali kapal. Lakas mangkat. Hati-hati mbak, sakit kapian. Sakit perut mbak bini orang karena bini seorang hanya keluar hendak mana saja lelah dia kalian nampak bukai lelah jadi bini yang mana kakadai dia lawas ada laki nampak mau cari lawas menduit ke dia pulang bukan ibu laki kan lakinya kan berduit nampak banget tapi kan laki juga bukan anak kakadai pada akan jalan lawas memang benar dicari lawas kakadai duit ke dia ujung mbak tapi kan nyinggung. Nah, jalan laki hati-hati dengan itu. Tuh jalan licin. Kamu kena dasar. Tahu yang aku buat di sini. Ada orang ada. Namun menagur bini orang lambut, bini seorang ya Allah kasarnya. Padahal bini orang ada suah berjasa kita. Apa jasa bini orang kita? Amun bini kita berjasa kita. Mengandung anak kita 9 bulan lawasnya baik. Bukan nyaman orang kepianan. Tidak percaya ambil sawit standar. Anda kekarun. Ikat wan tape. Bawa berjalan. Menggelpi. Ada orang gila. Belum lagi melahirkan baik. Melahirkan itu bukan nyaman. Bilang asal rabit dunia. Sampai dia melahirkan nyaman ibu-ibu ini 3 kali seminggu. Aku belum. Cuma kali melahirkan taruhan nyawa. Kayaknya maharagu anak kita pulang dari lapak betis 2 jari memandiin, menyusui kadang tak kami dia suhan mana ada sembahyang mana tak kami parut masih asa tananan lagi bebeban kesian makanan lupantang ikan karing buaya nanti makan ikan karing gulama di benar jajahannya saham besar sama nyamannya sedikit makan maras bini ada kau bergerak asa kata masih awak kasihan bini masa bini salah sedikit disariki itu namanya tidak beri keistrian baik makanya sayangi bini masa bini salah sedikit sarik kadang mencari baju pada tetap bawa main pada baju kau mainnya panas itu Jepang jadi dia kan dia tak ada dia kamu di sini tentu ada kemana kamu ini anda coba mencari akan cuman kamu nelakas bini maka kasihan bilang jadi curobak berjalan itu namanya tidak beri keistrian ini dukungan untuk ibu tapi
ibu-ibu banyak juga. Amun laki orang datang ke kapak mulakan bego kakalinteng menyorong ni. Kerja tamu dosa repot-repot enggak repot kok. Ya. Cuma bego laki orang. Karena laki seorang hanya boleh bergawe setengah jam dan duduk. Belum lah kan bego. Kerja laki ulakan bego deh. Ada melihat kerja punya orang pulas orang. Ini lebih supaya terlakan lebih banget gitu. Maka aku ini nganggur aku ini dari tadi kabarnya penyikat lantai itu anak tadi mos belum mandi lagi pulas orang. Padahal laki tahu lakukan itu karena senang diperhatikan bini. Akhirnya laki kada betah di rumah, bini dia kada betah juga di rumah. Lawas-lawas kemesraan hilang, rumah tangga merasa sempit. Maka kita belajar yang adil. Ibu-ibu cuma berharapan di rumah orang nampak ikhlasnya. Bersesapu tabu bungkok kesian. Jurang ada usah baik bisa kena kakak-kakak pun ikan dia aku biasa aja. Di rumah seorang maka bersesapu sambil bermamai. Tetap berkawan abahnya kebiasaan dengan minum senang kawan bagi anak yang mana. Ada orangnya ada tuh. Jadi kita ini sama aja juga. Amun hendak luas rumah, jangan bermarah-marahan. Beramah-ramah. Kita bermarah-marahan gak ada gunanya. Orang kalau bermarah-marahan bisa nikah. Ada kisah. Orang ini 70 tahun umurnya. Sekalinya 70 tahun tadi. Penyakit kan banyak tuh apa? Datang ke rumah dokter hendak konsultasi. Menceritakan penyakit, minta jalan keluar. Itu namanya ya tadi. Curhat. Bagaimana cara jalan keluarnya? Bagi orang tua dokter apa salahnya ya? Ulun ni akhir-akhir ni selalu panik kepala. Jadi dokter berapa umur pian pak? 70 tahun dokter ini. Kerja dokter biasa lapar. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar kuat minik kepala. Betakon pulang dan Tuhan ni. Kenapa li dokter jatuh selalu sakit pinggang? Kerja dokter biasa lapar, sabar aja. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Tersinggung sih dia. Asal ditanya 70 tahun, nampak banget nyindir orang tua. Dikir hati sih dia. Sebab pas lagi kau bersurah 70 tahun, lapau tangan sebelah ke kepala. Batakon pulang. Kenapa nih dokter aja? Betisku ini selalu bangkak. Ya dokter biasa lapar. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampaknya sebakas. Hai kata dokter, mengapa pak kau tempeling aku? Bagi orang tua biasalah dokter kan. Itu dasar sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau sebelah ke kepala. Kan kalau menurunkan marah kan parah jadinya. Makanya kita ini yang bagus. Kalau orang buat salah, maka kita jangan membalas salah. Yang enggak. Kalau kita membalas salah, mesti terlapih. Mesti terlapih. Ada kisah kawan kok. Orang kampung pulang ke tungkal. Menghadang baju pasarnya berkumpul. Bergantung di jerangga. Musim durian, sini bukan durian. Panas hari orang kejam. Tapi ingin durian dibuka sidin. Mau kong sidin makan durian di kajang. Sekali datang kumpung berikutnya. Kaliwat laju. Tak tunggu kulit kumpungnya. Tak jungkang sidin. Tak kipai durian di tangan. Sarik sidin keluar. Apa kau kumpung-kumpung sidin? Biasalah pak, tenang. Kayu sama kayu berhentak. Masuk ini kan aja, ambilin kulit durian, kau kotak-kotakin kamu banyak.
Kenapa kau Pak peruntukkan kulit durian kamu hapus? Biasalah Pak, kulit sama kulit gantang. Tapi kan lain kulitnya. Yang satu kan kulit orang, yang satu kan kulit durian. Orang buat salah, untung bisa. Karena yang membelas buah kawan rakai. Maka Bu yang nyaman di rumah tuh, supaya luas di rumah tuh, kita jangan berbuat apa nang kada disukai laki. Laki juga, amun hendak hidup di rumah nyaman, jangan berbuat apa nang kada disukai bini. Apa nang kada disukai laki. Bini kada boleh membanding-banding laki awan laki tetangga. Abahnya ini 5 tahun dapat keluarga. Kakaknya ini hataros. Coba lihat orang sebelah biasanya setahun laki inor atau laki inor atau. Hanya setahun Honda 58 dah. Awak ada ciik. Kada dapat tukar apa-apa. Itu rawan kuantan terabang lu dalam lomba. Nah, laki. Mungkin aja lagi kan kawin ini aja. Nah, kan malah kan. Maka jangan membanding-banding suami dengan suami orang. Kita juga laki ya, kada boleh memuji bini orang di hadapan bini orang. Itu rawan mangkuk terabang kedahi. Amun hendak memuji, pujilah bini orang. Bilang kawan bini kita, dek indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Padahal adabnya ditampun, semuanya nyaman akan. Ini nanti puji bini orang. Bagaimana hendak damai di rumah tangga? Berbuat apa yang disukainya. Apabila bini anak bertukar jilbab, tukarkan. Bini anak bertukar baju seragam, tukarkan. Bini anak bertukar gelang, tukarkan. Bini anak bertukar kalung, tukarkan. Asal ada duitnya. Ini orang bini pemalar banget. Bini kayak juga. Atau hendak laki turuti, laki hendak minum kopi ulahkan, laki hendak makan lempeng-lempengkan, laki hendak makan cincau-cincaukan, laki hendak kawin pulang kawinkan. Aman lah tuh. Jangan gaya nak kayak gaya. Orang berani ada, hendak begini juga. Tapi kadang untuk tanam bini cuman bini kawani berlanjut. Jadi panjang di kewan bini juga kita ada akalnya panjang, pura-pura garing. Aku melihat YouTube-nya, dikirim ke aku bang YouTube-nya. Aku gigil. Jangan bini, apa abahnya nih? Garing kah? Wih, aku garing. Garing apa? Garing pam. Nah itu bahasanya. Kenapa Mbak maka penggaringan? Biasa kan ada garing. Di seminggu 2 kali garing. Kenapa? Kalau kau jangan ini ada nazar kan? Di sini aku ada nazar kada tak bayar. Kenapa nih bayari? Jangan ini. Bayari. Aku takut tanah ikan. Kalau macam sehari. Kenapa nak usahakan jangan ini? Kamu lagi kesambuhan. Abang, apa yang kada bisa melakukan? Wah, ibarat main catur masuk kan nih. Tinggal mak tuhan lagi. Baru masuk. Ikam jangan sarik, kada jangan gini. Aku ni ada nazar semalam. Apabila berhasil kabun kita ni, aku hendak berbini 2 lagi saja. Oh jangan bini. Kenapa lambat bepada? Orang dari semarin bepada. Tinggal tunjuk hendak yang mana. Langsung wagas. Culuk baju menggagar tulak. Oh jangan bini kesial lo hati ni lo. Jangan tulak lo. Aku masuk akan perang panjang loh jangan ini. Oh jangan laki, kenapa? Maka masa perang panjang. Aku sudah bersurah jangan ini. Amun ikam hendak kawin tinggal tunjuk. Telunjukmu nanti tinggal. Oh mah jangan laki. Amun telunjukmu ditinggal putus semuanya. Sakit aku. Oh jangan ini sakit telunjukmu nanti tinggal. Karena sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tidak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain? Itu ada di film Indosiar. Kalau nonton, tapi nang laki kadang kalah pikir juga. Isok-isok umur pulang duduk di Malawang. Oh jangan laki kakak pulang abahnya nih.
Maka umur aku aja bingung memikirkan takdir nih. Aku aja sudah periksa kemana-mana takdir itu nih, ternyata takdirnya begini dua. Takdir ini begini dua. Oh jangan bini, aku ini bingung juga. Bingung, aku sudah periksa di paranormal bahwa takdir itu nih tidak sulit lagi. Kami jangan jalankan semangat. Belum sampai bahannya. Takdir itu nih apa namanya, bisa membunuh laki. Oh, kayak itu kita laki ke jadi aku kawin mengenai itu. Maka beruntunglah orang yang luas dalam rumah tangganya. Maka itu kita bersihkan hati. Dari apa membersihkan? Yang membuat gagalnya kita menjadi orang baik ada 5 macam. Yang pertama al-kana atau bil jahli, karena menerima hidup tanpa ilmu. Mestinya kalau ada tahu bertakun, amun kada bisa belajar kan gampang. Kalau kada tahu pura-pura tahu, nanti jadi ketahuan orang. Ada orang Banjar berjual itik yang hendak menukar orang kita Jawa. Jadi orang Banjar itik-itikkan, orang Banjar ikilah orang Jawa ikilanan apa wido. Orang Banjar mengerti lanan wido, tahu ambatnya kan itik-itikkan. Oh ya orang Jawa lanan apa wido. Orang Banjar bisa air kamai berenang, cuman kada laju, makan kesian. Mestinya mereka tahu bertanya. Yang kedua, yang membuat gagal kita menjadi orang baik, wal hirsu ala dunia, terlalu berambisi dengan dunia. Padahal dunia ini menipu. Apa tidak tertipu kita? Lagi gagah kita. Ulunnya lagi kayak Samsul Bahri, sekarang itu hak kayak itu meringgi. Ibu-ibu ingin kemarin banyak nongkulas kayak ayu tenteng. Sekali itu hak ada kayak mak lampir kan? Untuk apa kita mati-matian mengejar dunia? Kadang-kadang kita ini aneh, mengejar dunia mencari banting tulang cucuran kelima, tidak memikirkan kesehatan. Sudah Tuhan garing banyak penyakit, mencari sihat kadang memikirkan duit lagi. Tadi mencari duit kadang memikirkan kesehatan. Sudah banyak berduit mencari sihat, ada memikirkan duit. Kebulih pulang miskin, tentu juga sugihnya. Maka dunia ini menipu. Maka kalau kita mengejar dunia sampai mengabaikan akhirat, rugi. Yang ketiga, wasuhu bil fadli. Diberi Allah kelebihan harta, diberi Allah kelebihan duit, tapi pemalar. Padahal ibu ay, kita yang berduit kayak dosa pemalar. Apa yang kita pelarangkan? Ibu gelang kayak telunjuk, kalung kayak kalincingan. Amun ada orang membangun masjid, kada empat bawa kak rugi. Amun kita mati, laki kawin pulang. Galang piangan kayak telunjuk, kau bini anom memakai. Ini berjanji sehidup semati rampoknya. Pian mati kawin pulang sini. Pian maka ditanya dari mana kau dapat harta? Pernah ada kau berwakaf? Masjid pernah ada kau bentuk? Kalau ada pernah, luput kita hidup jari dalam kubur. Subih di dunia, di akhirat miskin kita. Kesubihan kita diambil bini anomnya. Kita pun lelakian juga jangan pemalar kalau bisi duit. Apalagi kalau ada pembangunan masjid. Kenapa kita kumpulkan duit mati-matian, ke kabun mati-matian, mahargu sawit mati-matian, muka kalung mati-matian, rumah mantap, kendaraan mantap, bini masih anom. Ternyata habis umur kita, bini kita dikawini orang. Kapan dipikirkan kawan kalung kayak telunjuk, galang kayak kelincingan, bunga pulang orangnya, rumah tingkat 4 pulang, mobilnya Alphard pulang, pagarnya berkilat-kilat pulang, orangnya lunas. Rugi kita.
Kita makan dan tubuh ditanya, dari mana kau dapat harta? Sekecil apapun harta kita, minta pertanggungjawaban. Apalagi kalau banyak. Kalau kawin tulang bini kita, laki hanya dan nyaman. Tinggal ada sibuk menanam sawit, tinggal menunggu duit kiriman hasil sawit. Bila yang mati ditanya, dari mana kau dapat harta? Warisan laki Tuhan. Awaknya kata kalukok dalam kubur. Makanya kita harus punya sifat dermawan. Ketika ada yang membutuhkan, apalagi untuk pembangunan masjid, makin kita harus dermawan. Ada kisah. Nah, enggak kisah kita hanya berjalan sokaknya. Ini surban kuning ini berjalan. Berdoakan gina siapa yang memasukkan duit ke surban kuning, nak ada bisi hutang mudahan hutangnya selesai. Nang lakinya nak kawin mudahan gak jadi. Nang anaknya pembebal mudahan pendapatan. Nang banyak masalah mudahan diselesaikan Allah. Nang rezekinya kurang mudah-mudahan ditambahkan Allah. Itu berjalan. Amun hendak mengambil surban kuning boleh, tapi bayari 1 juta haji wakaf. Bukan dibayari ambil pulang terus surbanku bagus. Siapa hendak ambil 1 juta haji wakaf, bila ada beli pulang. Dan ada nang wangi bayar 1 juta haji wakaf, baru harus surban lagi ke wakaf. Ada kisah. Orang ini melihat orang sugih nyaman berwakaf. Ada pembangunan pesantren inya 4 berwakaf. Ada pembangunan masjid inya berwakaf. Ada anak yatimnya nyantuni. Ada bebuhan susah dibantunya. Jadi orang susah nih berpikir laki bini, berpandir berunding. Ya Allah nyamannya jadi orang sugih. Kada bakal temen-kalai pembangunan. Ini anak berwakaf berapa aja ada duitnya. Ayo kayak pading zaman kita nih berdoa. Mudah-mudahan kita jadi orang sugih, nyaman berwakaf, membahkan bangunan masjid, membantu orang susah. Oh jangan bini ayu habangai. Cuman kita berdua seorang kada bakal kabul. Kenapa? Dosa banyak. Kita datangkan rumah Nabi Musa aja. Itu kejadiannya di zaman Nabi Musa. Lalu datang lagi bini kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, tolong doakan kami hendak merasa jadi orang sugih. Kayak apa rasanya jadi orang sugih? Nyaman kami membantu masjid, nyaman kami membantu madrasah. Di kampung kami masjid kecudukan, tihamnya, dindingnya belum ada, atapnya belum ada. Kenapa aku tahu? Aku ke situ tadi. Jadi tahu aku nak membantu ya Nabi Allah Musa, tolong doakan. Kalau selama 6 bulan jadian. Kalau apa 6 bulan sugih sawah imbah pembangunan. Sakalnya Nabi Musa munajat kepada Allah, ya Allah ini hamba punya niat baik, ini hendak menyumbang, dia hendak jadi orang sugih 6 bulan saja. Sakalnya dijawab Allah, berapa? 1 tahun sugihnya. Hanya berencana ditambah Allah 1 tahun. Berencana baik narai, rezeki sudah disiapkan Allah. Maka ujian Nabi la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu azyadah. Tidak dititipkan di hati hamba sifat bersyukur hendak menyumbang untuk agama kecuali sudah disiapkan Allah ganti tambahan yang lebih baik. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah beri gantinya yang lebih baik orang yang menyumbangkan harta. Termasuk hari ini malaikat sudah berdoa karena subhan bakal berjalan. Jadi sudah berdoa, Nabi yang mengaminkan, malaikat yang berdoa secara logika. Nah, ada paham? Logika. Secara pikiran yang berdoa malaikat yang mengaminkan Rasulullah, di mana tidak kabulnya. Yang penting kita yakin. Maka di Banjar sana orang yakin-yakin membangun masjid nih, membangun majelis yakin-yakin. Nanti belum lagi sampai. Belum penutup masalahnya gini enggak kok sampai lebih pikirnya gini. Orang di sana boleh dibawa mengisi acara di Brebes ulang tahun kabupaten yang ke-63. Sekalinya majelisnya mewah-mewah majelisnya. Orang kalau haji untuk agama di Banjar itu yakin banget bakal bertambah luar biasa.
sekalinya dikabulkan sugih, berhikmat bewakaf, akhirnya imbah masjid, habis masjid Kuala Ino, habis masjid dalam ini selesai, duit masih banyak, ukurnya ke masjid itu pulang, kajian pesantren kami, imbah masih sugih, bulan terakhir berhikmat membantu orang. Presiden kita kan setahun cuma jatah, bulan hadapan kita bakal miskin, ayo kita sedekahkan semuanya, sekalinya talim kuat masih sugih. 6 bulan terlebihnya masih sugih, bingung sini kenapa talim puah. Datang kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah Musa, kenapa kami sugih terliwat? Janji Allah cuma setahun, kenapa maka setahun 6 bulan? Ujian Nabi Musa akhirnya mengintai dari jauh, kenapa ikannya maka sugih talim puah? Lalu bertanya dengan Allah, kenapa ya Rabb? Ini kan diambil kesugihannya ya Allah. Ujian Allah macam mana pada mengambil? Ini ruyal untuk agama, ini ada mikir kalau untuk agama, maka aku berjanji kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Yakin kita dengan janji Allah, kita jadi caleg percaya. Ini janji Allah, caleg berjanji kalau aku jadi begini, berduyun-duyun datangan, ada orangnya. Ini janji Allah untuk agama Allah, untuk kemaslahatan kita di alam kubur. Makanya kita sama-sama berwakaf hari ini. Jangan pulang kita kecuali kita menyumbangkan harta menurut kemampuan kita. Mun ada 10.000 cabut 10.000 sesuai dengan 2 ulun tadi. Amun ada duit 2.000 mun asa supan digenggam dikencang diandak saja melihat juga. Yang penting kan ikhlas. Mudah-mudahan kita rezeki banyak, mudah-mudahan masjid kita lakas dapat nisubah nang berjalan. Nah dibentang ya karena tukang bentang tadi banyak nang tuhaka. Nah ulun nih kemana-mana disuruh guru membuat duit. Nah jadi ulun ada kantong 2 nah jadi ulun memulayakan ulun, mudah-mudahan dapat hari ini untuk membantu pembangunan masjid. Siapa yang bisa berselawat? Aku ini suara serak-serak basah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu serban beliau. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika.
dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi mengatakan, ujar Nabi, yang paling banyak tinggal di dalam surga itu ada dua. Yang pertama husnul khuluq, baik budi pekertinya. Maka itu kita berusaha berakhlak mulia, berbudi pekerti yang mulia. Yang kedua ujar Nabi, yang banyak menghuni surga itu wassafa, orang yang dermawan, orang yang pemurah. Ulun ketemu dalam kitab hadis Mukhtarul Ahadis, ada hadis Nabi mengatakan setiap daerah itu ada yang ditakdirkan Allah jadi orang sugih. Untuk apa? Untuk tumpuan masyarakat. Kalau ada kepentingan agama, orang itu yang banyak membantu. Maka apabila orang itu royal dengan kepentingan agama, maka Allah makin royal memberi tambahan. Apabila masjid agama, maka rezekinya dipindah Allah ke tempat lain. Makanya ada orang kadang nang sugih mendadak, mungkin sugih pindahan dari orang nang tadi pemalas. Maka itu orang nang banyak penghuni surga orang pemurah. Makanya Nabi itu pemurahnya bukan main. Nabi itu pernah suatu saat datang ke masjid, kemudian pakai sandal, sandalnya bagus. Lalu ada orang mengintip sandal Nabi. Ujar Nabi, kenapa ikam mandang sandalku? Ujar orang yang mandang, bagus sandal sempian ya Rasulullah. Ujar Nabi, sandal ini ku sayangi, ini peninggalan dari istriku Sayyidah Khadijah, tapi karena ikam hendak ambillah. Andi Nabi ditagur di julung, kita dipandang cuma menjulung, kita tak keluar bagaimana orang mandang pada menjulung. Ditagur orang bimbing menjulung. Jadi kita ini belum bisa lagi pemurah. Kemudian sahabat Ali tahan menjual surban. Ada orang sakarat maut datang kepada Nabi minta didatangi, karena sudah lama sakarat maut belum berpulang ke rahmatullah. Lalu datang Nabi dengan sahabat Ali. Ujar Nabi, nang hadir juga, adakah orang ini salah awan sempian? Kalau ada tolong maafkan, inya hendak meninggalkan alam dunia. Ujar orang, kalau ada ya Rasulullah sudah kami maafkan. Cuman ini ada salah awan bininya. Apa salahnya? Diisi hutang dan bayar. Jangan Nabi panggil bininya. Maafkan suamimu nih. Oh jangan Nabi ini kedahakon. Kenapa? Sebab karena kemarin waktu nikah mas kawinnya hutang. Sampai ini kita beda. Makanya bapak-bapak mas kawin dan hutang. Karena itu menyangkut harga bini. Bini kan memaafkan, kalau bisa kita memakai bini kalau jangan hendak mengasih. Kenapa? Pas kawin belum bayar. Wajah sahabat Ali, ya Rasulullah, izinkan aku ke pasar, aku jual serban nih, lagi membayarkan hutang. Itu dermawannya bukan main. Ternyata orang-orang hebat itu pemurah, kada pemarah. Maka mudah-mudahan kita nih menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi orang sugih, alhamdulillah. Ada sugih, kada masalah. Hati tetap hendak berinfak. Lagian buai. Jadi orang sugih bukan nyaman. Jadi orang sugih kan nyaman. Yang nyaman itu awak sugih. Orang sugih kan nyaman. Kalau awak sugih kan nyaman. Ibu anak-anak kenapa kada nyaman di sini? Tapi pang nyaman di orang sugih kenapa kada nyaman? Iya kan sugih orang. Kita awak nak sugih. Kenapa nyaman? Lagian buai duit disimpan di berhemat. Orang sugih itu kada mesti tenang, lebih tenang hidup daripada orang susah, kada mesti. Kadang-kadang jadi orang sugih guring kada jenak. Apalagi baru kak kumpung hanya. Banyak pasang dalam kak kalau tok punya kumpung lekas menyetir kada jenak guring. Kalau kita orang susah nyaman guring. Kak kalau tok punya kumpung kada bangun. Kenapa? Kada bisa kumpung. Ada sampai kumpung di bawah rumahan. Ada kalau diturunakan bucurnya di anak. Turunakan juga belum dinaiki karam deh. Kan nyaman gitu orang susah. Orang sugih kadang-kadang hanya berbah berbunyi HP, barang datang nang tukang muat mungkar kada ada. Sibuk kita semalaman kada guling. Mengkitu orang susah guling
dari awal goreng sampai pagi HP kadang berbunyi. Siapa menelpon? HP kadang 2 hari nganggur kadang berbunyi. Nah, sekali berbunyi apa? Salah sambung pulang. Nyaman. Amun orang sugih goreng kedua ni rumah kan bersunduk. Tapi kalau orang susah kada bersunduk kada bapak, hanya nak bersunduk percuma. Dia tahu dia hatak bersambit halawangnya. Disunduk dia percuma ada penting bakalah kita tunggu bukas lawang. Ada takutan ka dineki maling apa nang dineki maling. Nang dijuntanya ada cacahan ajan semangkok. Pakai itu mau sikit parut isok. Nyaman kalau ada terhalang sebuah bekat dawai pulang angkat dekomnya tinggal muridnya kada dapat pakai itu. Lagian susah sugih itu sama, nak ada sama tu duit tapi impak banyak di surga sugih itu nak ada sama. Membakal pemalar juga sama orang susah. Kada dijanya orang susah minum secawan dan sugih secawan juga. Karena ada tidak orang susah minum secawan orang sugih sebeskom. Itu bukan orang sugih, itu sakit membayar minum enggak. Orang sugih, orang susah kalau pulang kemundangan kopiah syuting. Orang sugih ikut syuting ya juga. Mana ada sejarahnya orang susah kopiah sebuting. Orang 7 bertumpang apa orang sugih tumpang 7. Mana ada orang kopiah tumpang 7 itu bukan orang sugih, itu orang bergumulan. Lakan sama. Namun kada banyak berimpak miskin kita di dunia. Maka jangan sombong kita jadi orang sugih. Kadang-kadang kita sugih di dunia belum tentu sugih di akhirat. Alhamdulillah di hidup dalam ini ada peluang untuk sugih dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang banyak harta dapat memikirkannya untuk agama karena Allah. Mudah-mudahan kita berdoa diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Husnul khatimah wassa'adah amin Allahumma amin. Kiranya ini saja karena malam nanti ada sambungannya. Kalau aku habiskan malam nanti kehabisan muda lah kok. Jadi aku cukup sampai di sini. Aku tidak ambil lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.